Ya Kak, yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tafsir tahlili surat Al-Hajj ayat 1 sampai 5. Yang pertama dibaca oleh saya sendiri. Ntar dulu ya guys. Malu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari kamu melihatnya, guncangan itu semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ayat ini menghimbau agar manusia mawas diri serta menjaga dirinya dari azab Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah itu berlaku sejak ayat ini diturunkan sampai datangnya hari kiamat, yang ditandai dengan terjadinya gempa bumi yang amat dahsyat, menghancur leburkan seluruh yang ada dalam jagat raya ini. Orang-orang bertakwa tidak merasa ngeri dan takut pada hari kiamat, karena mereka telah percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, bahwa mereka telah yakin benar akan mendapat perlindungan dan pertolongan Allah pada hari kiamat, pada hari itu, serta yakin pula bahwa tidak seorang pun yang dapat memberi perlindungan dan pertolongan pada hari itu selain dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mengikuti perintahnya, dan tidak menghentikan larangan-larangannya akan merasakan akibat guncangan bumi dan kehancuran dunia pada waktu itu. Sebagai siksaan yang tiada taranya, mereka tidak dapat menghindarkan diri daripadanya sedikit pun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka, karena Allah hanya akan menolong dan melindungi hamba-hambanya. Terus ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya yang sangat jahat. Ayat ini menerangkan bahwa sekalipun Allah telah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, namun banyak manusia mengingkarinya. Bahkan mereka bertindak lebih dari itu. Mereka tidak saja mengatakan bahwa Allah tidak kuasa membangkitkan dan menghidupkan manusia kembali setelah hancur dan berserakan menjadi tanah. Allah mempunyai anak dan mempunyai syarikat. Al-Quran isinya tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala, tetapi mereka berbuat lebih dari itu, yaitu menentang Allah. Saya mau perkenalan dulu ini. Satu perkenalan ini dari mana ya? Tapi saya nggak punya
Selanjutnya kita kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila adabis sa'ir, yang artinya telah ditetapkan atasnya setan bahwa siapa yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah memberi kesempatan bagi setan melakukan segala macam usaha untuk menyesatkan dan memperdayakan manusia agar manusia menjadi sesat dan ingkar sebagaimana yang telah ia lakukan. Tetapi usaha itu hanyalah dapat dilakukan terhadap orang-orang kafir dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedang hamba-hamba Allah yang mukmin dan mukhlis tidak dapat mereka ganggu dan perdayakan sedikit pun. Selanjutnya kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillahu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengingatkan agar manusia waspada terhadap godaan setan. Barang siapa yang memperturutkan godaan setan dan menempuh jalannya, maka Allah menyesatkan mereka pula dengan melapangkan jalan yang dibentangkan setan itu sehingga mereka mudah melaluinya. Karena itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama setan yang menggodanya itu. Seorang yang telah terbiasa mengikuti jalan setan itu amat sulit baginya kembali ke jalan yang benar karena hatinya telah ditutupi oleh keinginan setan itu. Tadi step 3A ya. Dari absen nomor 1 Aisyah nomor Iza ada. Ada Aisyah nomor Iza. Oh gitu. Oke sudah. Kalau begitu Amara Rizky Fadila. Jangan kayak itu. Ada Amara Rizky Fadila. Lalu ayat ke-5, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa innahu khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqarri fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu melakukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baiknya kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Kamu lihat bumi itu kering jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Terus abis itu, hai semua manusia, seandainya kamu dalam keraguan tentang keniscayaan hari kebangkitan serta kekuasaan kami untuk menghidupkan manusia setelah mereka meninggalkan dunia ini, maka camkanlah penjelasan kami ini. Sesungguhnya kamu tadinya tidak pernah berada di pentas wujud ini, lalu kami dengan kuasa kami telah menjadikan kamu, yakni orang tua kamu Adam, dari tanah, kemudian kamu selaku anak cucunya
kami jadikan nutfah, yakni setetes mani, kemudian setetes mani itu setelah bertemu dengan indung telur, maka berubah menjadi alaqah, yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Kemudian alaqah itu mengalami proses dalam rahim ibu sehingga menjadi mudghah, sesuatu yang berupa sekerat daging kecil sebesar apa yang dapat dikunyahnya, dan mudghah yang sempurna kejadiannya manusia sempurna, dan ada pula yang tidak sempurna kejadiannya. Proses ini kami kemukakan agar kami jelaskan kepada kamu kuasa kami menciptakan dari tiada menjadi ada dan dari mati menjadi hidup, sekaligus sebagai bukti kuasa kami membangkitkan kamu setelah kematian sehingga dapat berproses sampai lahir. Banyak ulama berpendapat tentang penggalan ayat khalaqnakum min turab, kami telah menjadikan kamu dari tanah, dalam arti menciptakan leluhur kami yakni Nabi Adam dari tanah. Ada juga memahami kata turab atau tanah di sini dalam arti sperma sebelum pertemuannya dengan indung telur. Pemahaman demikian atas dasar bahwa asal usul sperma adalah dari asal makanan manusia baik tumbuhan maupun hewan. Maka jika dipahami demikian, keseluruhan tahap yang disebutkan dalam ayat ini berbicara tentang reproduksi manusia. Dengan kata lain, bahwa kata tanah di sini bukan berbicara tentang asal kejadian leluhur manusia yang bersumber dari tanah. Lalu yang kedua, mufradat ayat. Mufradat ayat Al-Hajj ayat 1. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai penduduk Mekah dan yang lainnya. Yang kedua, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya pengguncangan segala sesuatu pada hari kiamat. Isnad di sini adalah bentuk isnad majasi. Kata al-zalzalah artinya adalah bumi yang diguncang-guncangkan. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa guncangan tersebut dalam arti yang sebenarnya, sebenar-benarnya. Kala itu bumi benar-benar berguncang hebat. Kemudian diikuti terbitnya matahari dari barat. Di sini kata al-zalzalah diidofahkan kepada kata as-sa'ah, karena al-zalzalah adalah salah satu sekian banyak tanda kedatangan as-sa'ah atau hari kiamat. Terus ittaqu rabbakum, waspadalah kalian kepada hukuman Allah dengan cara patuh dan taat kepadanya. Terus kata syai'un azim, sesuatu yang luar biasa dahsyatnya, sangat mengerikan bagi manusia dan salah satu bentuk azab. Di sini perintah untuk bertakwa dijadikan alasan begitu ngeri dan dahsyatnya hari kiamat, agar manusia memahami dan mengetahui bahwa keselamatan dari kengerian hari kiamat adalah mengenakan pakaian ketakwaan. Mufradat ayat kedua yaitu yauma tarawunaha, dhamir ha di sini kembali kepada kata al-zalzalah, yaitu pada hari di mana kalian melihat guncangan hari kiamat tersebut. Terus kata hamlaha itu artinya janinnya. Sukaro seolah-olah mereka seperti orang yang mabuk disebabkan dahsyatnya ketakutan itu. Lalu wama hum bisukaro, padahal mereka bukanlah orang yang mabuk. Ada Walakin ada bommahi syadid, akan tetapi azab Allah sangatlah keras dan dahsyat, membuat mereka begitu panik, kehilangan akal dan kesadaran mereka karena ketakutannya. Terus tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, setiap perempuan yang sedang menyusui sangat panik hingga ia lupa kepada bayi yang sedang disusuinya. Guncangan dahsyat hari kiamat itu membuatnya panik dan tidak ingat kepada bayi yang sedang disusuinya. Kata ad-duhul berarti lupa dan tidak ingat tentang sesuatu karena kepanikan yang disebabkan oleh suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Kata ini bermaksud memberikan gambaran tentang dahsyatnya kengerian hari kiamat hingga menyebabkan kepanikan yang luar biasa sampai-sampai manusia tidak ingat lagi kepada sesuatu yang paling dicintainya. Lalu mufradat al-hajj ayat ketiga yaitu wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm, dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan sehingga mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Al-Qur'an adalah dan mitos orang-orang terdahulu melingkari adanya ba'ats dan dihidupkannya kembali manusia yang telah berubah menjadi tanah. Terus yattabi'u, dan dalam pembatahannya itu merata dalam segenap ihwalnya ia mengikutinya. Syaitonim marid, setiap setan yang membangkang
dan mendedikasikan dirinya untuk kerusakan. Terus ayat 4 yaitu kutiba alaih yang telah dibuat ketetapan atas setan itu annahu man tawallah bahwa barang siapa yang mengikutinya fa annahu yudillah telah dibuat ketetapan atas setan itu bahwa dia menyesatkan orang yang mengikutinya karena itu sudah menjadi sifat bawaan setan wa yahdihi ila adzabis sa'ir dan mengirim serta mengajak mereka menuju ke neraka, mendorongnya melakukan sesuatu yang bisa membawanya ke neraka. Lalu mufradat ayat 5. Ya ayyuhan nasu, wahai penduduk Mekah dan semua orang yang seperti kalian, fi raibi dalam keraguan, minal ba'thi terhadap ba'ats sebagai sesuatu yang sangat mungkin dia sangat bisa dilakukan. Fa inna khalaqnakum, coba lihat dan perhatikan awal penciptaan kalian dan nenek moyang kalian Adam, sebab hal itu menyingkirkan keraguan kalian itu. Min turab, penciptaan Adam dari tanah serta penciptaan makanan dan nutrisi yang selanjutnya membentuk sperma. Min nutfah, sperma yaitu sesuatu yang keluar dari sulbi laki-laki ketika ejakulasi. Sperma disebut nutfah karena jumlahnya sedikit, diambil dari kata nut yang artinya satu tetesan. Min alaqah, segumpal darah padat. Min mudghah, segumpal darah seukuran satu suapan. Terus mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, yang dibentuk mengikuti pola-pola penciptaan dan ada tidak dibentuk, ada yang disempurnakan penciptaannya secara utuh tanpa kekurangan dan cacat, dan ada yang tidak disempurnakan penciptaannya. Lalu linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kami dengan tahapan-tahapan penciptaan itu tentang kesempurnaan dan totalitas kuasa dan hikmah kami supaya awal penciptaan seperti itu bisa kalian jadikan sebagai landasan dalil yang membuktikan bahwa ciptaan itu bisa diulang dan dikembalikan lagi. Lalu wanukirroh, dan kami tetapkan, ini adalah permulaan perkataan baru. Manasya, apa yang kami kehendaki untuk kami tetapkan dalam rahim. Ila ajalim musamma, sampai batas waktu ditentukan yaitu waktu kelahiran. Paling sedikit adalah setelah 6 bulan, rata-rata 9 bulan, sedangkan paling lama menurut para ahli adalah 1 tahun. Tsumma nukhrijukum tifla, kalimat ini diatofkan kepada kalimat nukirroh, maksudnya mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai bayi. Kata tiflan berkedudukan sebagai hal dengan didasarkan dengan pentaalan kullu wahid. Kata ini dilihat dalam konteks sebagai isim jinsi, bisa digunakan untuk tunggal maupun jamak. Tsumma litabalugu asyuddakum. Kemudian kami panjangkan umur kalian agar dapat mencapai usia kedewasaan yang sempurna, yaitu kisaran usia antara 30 hingga 40. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang mati sebelum mencapai kesempurnaan usia dewasa. Aradalil umur, usia yang paling rendah dan jelek karena lanjut usia, kerentaan dan pikun. Likailaya lama mimbar di ilmi syai'a, supaya ia kembali seperti kondisi saat pertama kali berada pada usia anak-anak berupa akal pikiran yang belum sempurna dan minim pemahaman. Oleh karena itu, ia lupa apa yang sebelumnya pernah ia ketahui dan tidak mengenal lagi orang yang sebelumnya ia kenal. Hamidatan, kering dan gersang tanpa tumbuh-tumbuhan. Ihtazat, bergeliat dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Warobat, semakin mengembang oleh air dan tumbuh-tumbuhan. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan berbagai macam spesies tumbuh-tumbuhan yang indah menawan. Huruf jar min di sini adalah zaidah, yaitu tambahan. Nah, yang ketiga asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat 1 dan 2 diriwayatkan bahwa 2 ayat ini turun pada malam hari pada kejadian perang Bani Mustalok lalu Rasulullah SAW membacakan kedua ayat ini kepada orang-orang hingga tidak pernah ada orang yang menangis luar biasa melebihi malam itu. Tidak ada satu orang pun kecuali ia menangis atau duduk dengan raut muka sedih dan termenung. Terus ayat ketiga asbabun nuzulnya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik terkait
terkait ayat wa minan nas mayujadil, ia berkata ayat ini turun berkenaan dengan diri An-Nadr bin Harith. Sementara ulama menyebut nama An-Nadr bin Harith sebagai tokoh kaum musyrikin yang dimaksud ayat ini memang dia dikenal sangat banyak membantah dan melecehkan ajaran Islam. Kalaupun itu dapat diterima, melihat redaksi ayat ini bersifat umum yang dimaksud dapat mencakup banyak orang sejak zaman Nabi Muhammad seperti Abu Jahal, Ubay bin Khalaf dan lain-lain, serta mencakup juga pemuka-pemuka kedurhakaan masa kini dan mendatang, karena zaman tidak pernah akan luput dari mereka yang membantah ajaran agama tanpa pengetahuan dan dasar yang benar. Lalu selanjutnya, Baik, saya ambil alih Dibaca. Kang Neng. Ya, saya yang baca sekarang. Baik, selanjutnya munasabah ayat surah Al-Hajj dengan Al-Anbiya ayat 97. Terdapat korelasi antara permulaan surah Al-Hajj ini dengan penutup surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Anbiya dengan keterangan tentang dekatnya hari kiamat dan gambaran tentang berbagai kengeriannya. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Quran surah Al-Anbiya ayat 97. Sedangkan surah Al-Hajj ini dibuka dengan ayat, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu keidaian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Al-Hajj ayat 1-2. Dalam surah Al-Anbiya terdapat keterangan kisah lebih dari 10 nabi yang berkisar seputar misi yang mereka laksanakan, seperti pengukuhan keesaan Allah Subhanahu wa taala, pemberangusan kesyirikan, dan keimanan kepada ba'ars. Sedangkan dalam surah Al-Hajj terdapat pemaparan tentang penciptaan manusia berikut fase-fase yang dilaluinya, serta menciptakan langit dan bumi untuk dijadikan sebagai dalil tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali manusia. Begitupun dengan wujud Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Kemudian surah ini mengunggah akal pikiran untuk melihat dan memerhatikan sebagaimana keadaan penduduk negeri-negeri zalim yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena sikap mereka yang mendustakan para rasul serta menjadikan semua itu sebagai pelarian. Selanjutnya, ini tentang Makiyah atau Madaniyah, surah Al-Hajj. Sebagian ayat dari surah ini diturunkan di Mekah dan sebagian lagi di Madinah. Oleh karena itu, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan surah ini Makiyah atau Madaniyah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa surah ini adalah surah campuran, yaitu sebagian diturunkan di Mekah dan sebagian lainnya di Madinah. Pendapat inilah yang lebih sahih, sebab ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini menghendaki demikian. Pasalnya, firman Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, adalah firman Allah yang diturunkan di Mekah, sedangkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diturunkan di kota Madinah. Selanjutnya, penjelasan hadis yang mengandung penjelasan ayat. Dari Ibnu Jarir mengatakan telah menciptakan, ini hadis penjelasan ayat 1 dan 2, mohon maaf. Ibnu Jarir mengatakan telah menciptakan kepada kami Ibnu Bashar, telah menciptakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amashi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah sehubungan dengan makna firman-Nya. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Al-Hajj ayat 1. Bahwa kejadian ini terjadi sebelum hari kiamat. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui hadis As-Sawri dari Mansur, dari Al-Amash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, lalu ia menyebutkan hal yang sama. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi, Ibrahim dan Ubaid ibnu Umair hal yang semisal. Abu Qadinah telah meriwayatkan dari Atta, dari Amir Asy-Sya'bi sehubungan dengan makna firman-Nya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Al-Hajj ayat 1. Kejadian ini menimpa dunia menjelang hari kiamat. Kemudian masih hadis penjelasan ayat 1 dan 2. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir telah meriwayatkan salah satu di antara sandaran pendapat ini dalam hadis sur atau hadis sang kakala yang diriwayatkan melalui Ismail ibnu Rafi, qadhi penduduk Madinah, dari Yazid
ibnu Abu Ziyad dari seorang lelaki Ansor, dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi dari seorang lelaki dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur fa'atahu Israfil fahuwa wadi'uhu ala fi syakhisun bibasarihi ilal arsh yantadiru mata yu'mar. Qala Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa masur? Qala qarnun. Qala fa kaifa huwa? Qala qarnun adimun yunfakhu fihi thalathu nafakhatu. Al-ula nafkhatul faz'a wa thaniyah nafkhatus saq wa thalithah nafkhatul qiyami li rabbil alamin. Ya'murullahu Israfila bin nafkhalil ula fayaqulu itfakhu nafkhatul faza'i wa yafza'u ahlus samawati wa ahlul ard illa man syaa Allah wa ya'muruhu yamudduha wa yutawwiluha wa la yafturu wa hiya allati yaqulu Allahu ta'ala wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq fayusirullahu al-jibala fatakunu saraban wa turjil ardu bi ahliha rajjan wa hiya allati yaqulu Allahu ta'ala yawma tarjufur rajifah tasba'uha ar-radifah qulubu yawma idin wajifah fatakunul ardu kasafinatil mubiqati fil bahri tadribuhal amwaju takfa'uha bi ahliha wa kal qindilil mu'allaqi bil arshi turajjihuhul arwah wa yamtaddun nasu ala dhahriha fatadhalul maradi' wa tada'ul hawamil wa shibul wildan wa tatiru syayatinu haribah hatta ta'tiyal aqtara wa fatalaqqahal malaikah fatadribu wujuhaha fatarji' wa yuwalliyan nasu mudbirin yunadi ba'duhum ba'da wa huwa alladhi yaqulu Allahu ta'ala yawma tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asimin wa man yudlilillahu fama lahu min had. Fabainama hum ala dalika idh sada'atil ardu min qutrin ila qutrin fara'au amra aziman fa'akhadahum lidalika minal karbi mawallahu a'lamu bih thumma nadharu ila samai fa idha hiya kalmuhl thumma khusifa syamsuha wa khusifa qamaruha wantasarat nujumuha thumma kushitat anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amwatu la ya'lamuna bi syai'in min dalik. Qala Abu Hurairah faman istathnallahu hina yaqul fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Qala ulaika syuhada wa innama yasilul faza'u ilal ahya ulaika ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa qahumullahu syarra dalikal yawma wa amanahum wa huwa 'adabullahi yab'atuhu 'ala syirari khalqih wa huwa alladhi yaqulullah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara
walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menciptakan langit dan bumi, beranjak menciptakan sur atau sangkakala, lalu diserahkan kepada malaikat Israfil. Sekarang Israfil meletakkan sangkakala itu di mulutnya, sedangkan matanya memandang ke arah arsy, menunggu bila ia diperintahkan untuk meniupnya. Sahabat Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sur ini?" Rasulullah menjawab, "Seperti tanduk atau trompet." Abu Hurairah bertanya, "Bagaimanakah bentuknya?" Rasulullah menjawab, "Trompet besar. Israfil akan melakukan 3 kali tiupan padanya. Tiupan pertama menimbulkan kedahsyatan yang sangat besar, tiupan kedua adalah tiupan yang membinasakan semua makhluk, dan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan semua makhluk hidup kembali untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Israfil untuk melakukan tiupan pertama. "Tiuplah, tiupan yang menimbulkan kedahsyatan yang besar." Maka terkejutlah semua penduduk langit dan bumi, terkecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak merasa terkejut. Allah memerintahkan Israfil, maka saat itu juga Israfil langsung menjulurkan dan meniupnya. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Tidaklah mereka menunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang." Quran Surah Shad ayat 15. Maka semua gunung berterbangan menjadi debu, dan bumi mengalami gempa yang amat dahsyat dan mengguncangkan semua penghuninya. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tiupan yang pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Quran Surah An-Nazi'at ayat 6-8. Saat itu bumi bagaikan sebuah perahu yang terombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat besar. Berikut para penumpangnya yang bergelayutan bagaikan pelita gantung yang ditiup angin keras. Semua manusia yang ada di bumi bergelindingan, dan wanita-wanita yang hamil saat itu juga melahirkan bayi-bayinya. Anak-anak kecil mendadak beruban karena kesusahan yang sangat besar. Setan-setan pun berterbangan melarikan diri hingga mencapai batas ufuk cakrawala. Tetapi para malaikat menghadangnya, lalu memukuli wajahnya hingga setan kembali lagi ke bumi. Manusia porak-porandakan melarikan diri, seraya sebagian dari mereka memanggil-manggil sebagian yang lainnya. Keadaan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu ketika hari kamu lari atau berpaling ke belakang. Tidak ada bagi kalian seorang pun yang menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Quran Surah Ghafir ayat 32-33. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bumi terbelah menjadi satu kawasan ke kawasan lainnya, dan mereka melihat peristiwa besar yang membuat mereka mendapat malapetaka yang tak terperkirakan besarnya. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Kemudian mereka melihat ke arah langit. Tiba-tiba mereka melihatnya mendidih, lalu matahari dan bulan pudar sinarnya, serta bintang-bintang bertaburan dan saling berbenturan. Lalu lenyap dari pandangan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang telah mati tidak mengetahui sedikit pun dari peristiwa itu." Abu Hurairah bertanya, "Siapakah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya itu?" Yakni firman Allah yang mengatakan, "Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Quran Surah An-Naml ayat 87. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka adalah para syuhada. Sesungguhnya kedahsyatan yang besar itu hanya dialami oleh orang-orang yang hidup. Para syuhada itu sekalipun mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki, tetapi Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka dari peristiwa buruk yang terjadi di hari itu, yaitu azab Allah yang ditimpakan kepada makhluk yang jahat-jahat, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, 'Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari yang disusukan, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka nggak mabuk, tapi azab Allah itu sangat besarnya." Quran Surah Al-Hajj ayat 1-2. Kemudian hadis penjelasan ayat 5. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiqul masduq, inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah mithla dalik, thumma yakunu mudghah mithla dalik,
thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa ya'maru bi arba'i kalimat bikatsbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna hadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamala bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu juga, dan lalu menjadi mudghah, segumpal daging selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan, rizkinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Demi zat yang tiada ilah kecuali dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya sehasta. Namun, dia telah didahului oleh Alkitab atau ketetapan takdir. Maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Di antara kalian, ada yang mengerjakan perbuatan ahli nar atau penduduk neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka cuma sehasta. Namun, dia telah didahului oleh takdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatannya ahli surga, lalu dia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dilanjutkan oleh Miftah. Lalu ada Oke, baik. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Jelita dan Neng Asri tadi, dari penjelasannya, dari muhasabah ayat, dari penjelasan hadis, begitu juga pada pendapat para ulama, kita bisa disimpulkan bahwa tafsir dari 5 ayat Quran surah Al-Hajj 1-5 ini adalah pertama, makna yang terkandung pada ayat pertama dan kedua menjelaskan peristiwa hari kiamat yang sangat mengerikan dengan guncangan sangat dahsyat hingga menyebabkan kepanikan yang luar biasa sampai-sampai manusia tidak ingat lagi kepada sesuatu yang paling dicintai. Dan setiap perempuan lupa dengan bayi yang disusunya dan yang hamil sampai keguguran saking dahsyatnya kan. Para manusia saat itu panik seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk, melainkan karena dahsyatnya azab Allah. Di sini perintah untuk bertakwa dijadikan alasan begitu ngeri dan dahsyatnya kiamat. Agar manusia memahami dan mengetahui bahwa keselamatan dan kengerian hari kiamat adalah mengenakan pakaian ketakwaan. Jadi ayat pertama dan kedua begitu kesimpulannya teman-teman. Lalu lanjut kita ayat ketiga dan keempat menjelaskan ada banyak manusia yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, mengatakan bahwa malaikat adalah perempuan Allah. Al-Quran adalah mitos orang terdahulu, terus mengingkari adanya ba'ats dan dihidupkannya kembali manusia yang telah berubah menjadi tanah. Nah, orang-orang atau manusia yang membantah ini, mereka itu mengikuti setan. Oleh karena itu, Allah sudah tekan siapa saja yang berkawan atau menjadikan setan penolongnya, maka setan itu pasti menyesatkan dan membawanya ke azab neraka. Lalu lanjut pada ayat kelima, Allah menjelaskan di ayat atau Nabi Adam alaihissalam dan nutrisi yang selanjutnya membentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah. Ini dijelaskan penciptaan manusia pada umumnya. Jadi kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging yang dibentuk mengikuti pola-pola penciptaan. Nah, pola-pola penciptaan ini ada yang tidak dibentuk atau ada yang sempurna penciptaannya secara utuh tanpa ada kekurangan dan cacat. Dan ada juga yang tidak disempurnakan penciptaannya. Seperti yang kita bisa lihat, ada yang cacat dan segala macam. Nah, Allah tetapkan, kemudian Allah
juga tetapkan dalam rahim sesuai kehendaknya. Kemudian dikeluarkan sebagai bayi yang kemudian berkembang menjadi dewasa. Sebagian Allah wafatkan lebih awal, yaitu tidak sampai tua, dan ada pula yang sampai tua, tapi pun Allah wafatkan. Begitu. Kira-kira kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada yang mau bertanya, teman-teman? Ini bagian terakhir, biar saya aja yang beralih kali ya. Ada yang belum materinya, itu pendapat para mufasir. Ya. Berdasarkan lihat Dabaru Ayatih atau Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Arab Saudi, tafsir ayat ke-1 dan ke-2 dijelaskan. Seorang muslim tatkala membaca firman Allah, Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Akan terkejut bagaimana seorang ibu akan rela meninggalkan anak bayinya yang sedang menyusui dan mencoba untuk membayangkan bagaimana manusia ketika itu seperti orang-orang gila. Namun ia tidak mampu membayangkan peristiwa itu padahal ia mengimaninya. Maka ketika peristiwa tsunami yang terjadi di Jepang menggambarkan suatu kejadian yang dahsyat, akan terpikirkan dalam benaknya bahwa peristiwa itu hanyalah gambaran kecil dari peristiwa kiamat. Maka dengan demikian, keimanannya akan bertambah, kecuali orang-orang yang masih tersimpan di dalam hatinya penyakit dan kekafiran. Kedua, peristiwa yang dahsyat diwarnai oleh kejadian yang menakjubkan. Pepohonan tidak akan dihisap dan dimintai pertanggungjawabannya. Dan nyamuk pun tidak akan ditanya atas apa yang ia perbuat di dunia. Dan semut yang kecil tidak akan ditimbang pada hari kiamat. Bahkan kucing yang identik dengan keramahan dan kelembutan tidak akan ditampakkan di surga dan tidak juga di neraka. Namun, mengapa ayat menggambarkan kejadian pada hari itu secara umum bahwa yang hamil akan menjatuhkan kandungannya? Hal ini menunjukkan bahwa kejadian itu benar-benar sangat mengerikan dan menakutkan. Kemudian menurut Ibnu Abi Hatim, ayat keempat ini diturunkan berhubungan dengan Nadhr bin Haris. Ia membantah keesaan dan kekuasaan Allah dengan mengatakan, malaikat itu adalah putri-putri Allah. Al-Quran itu tidak lain adalah dongengan orang-orang purbakala saja. Allah tidak kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati dan yang tubuhnya telah hancur luluh menjadi tanah. Dan menurut Zamakhsyari, sekalipun ayat ini ditunjukkan kepada Nadhr bin Haris pada waktu turunnya, tetapi ayat ini berlaku umum dan ditujukan kepada semua orang yang membantah Allah tanpa pengetahuan dan penetapan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Kemudian Said Qutb mengomentari tentang ayat kelima ini sebagaimana dikutip Quraisy bahwa manusia adalah putra di bumi ini. Dari tanahnya ia tumbuh berkembang, dari tanahnya ia terbentuk, dan dari tanahnya pula ia hidup. Tidak terdapat satu unsur pun dalam jasmani manusia yang tidak memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi, kecuali rahasia yang sangat halus itu ditiupkan Allah padanya dari ruh-ruhnya, dan dengan ruh itu manusia berbeda dari unsur-unsur tanah itu. Tetapi pada dasarnya manusia berasal dari tanah, makanan dan semua unsur jasmaninya berasal dari tanah. Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah dari tanah sebab makanan dan semua unsur yang ada pada jasmaninya berasal dari tanah. Dan dijadikannya manusia oleh Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi ini yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola bumi ini serta memakmurkannya. Untuk kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh Miftah ya, makna-makna dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Bagaimana itu ya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Harus usaha halal, tidak boleh. Ya, jadi penjelasan kita lumayan panjang ya teman-teman. Kalau disingkat tadi tuh kita tuh kurang lebih 5 ayat ini tuh membahas 3 pembahasan besar tentang dahsyatnya hari kiamat di ayat 1 dan 2. Terus di ayat 3 dan 4 itu tentang manusia yang mengikuti jalan setan yang membantah Allah. Terus yang kelima tadi adalah
menjelaskan penciptaan manusia, dan Allah juga yang menciptakan dan membuat makhluknya itu mati atau hidup gitu. Ada juga penafsiran tambahan itu tentang tumbuhan, yang mana kalau misalnya tumbuhan itu hidup di tanah kering, yang tadi ya di ayat 5, ayat tanah kering itu bisa hidup atau juga bisa dimatikan oleh Allah dengan dihidupkannya dengan adanya awan yang mengeluarkan air dan hujan gitu. Begitu juga manusia. Itu kurang lebih teman-teman, kalau sebagian besarnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita tunggu tanggapan dari teman-teman semua. Ya, sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Jauh ini belum ada, Kak. Belum ada pertanyaan. Oke, kita tunggu sampai absen ya. Siapa di kelas ini? Tadi udah ngomong ya, suruh bikin virtual background. Iya, Kak. Tanggal berapa ini? Tanggal 3. Oke, jadi harus kita harus Hadir, Kak. Ihan Sako, Hadir, Kak. Kaisa, Hadiro. Kamila, Hadir, Kakak. Karima, Hadiroh, Kak. Khadijah, Hadiro. Konita, Hadiro, Kak. Kurnia, Hadiro, Kak. Latifah, Hadiro, Kak. Ilmaknun, Hadiro, Kak.
Maharani. Maharani nggak ada. Mas Rifah. Hadir, Kak. Wadah. Nggak ada juga. Miftah. Hadir, Kak. Minhatur. Hadir, Kak. Nia. Hadir, Kak. Munirah. Hadir, Kak. Mutiah. Mutiah. Ada, Kak. Munirah. Hadir, Kak. Mutiara, sorry. Hadir, Kak. Nadia. Hadir, Kak. Nadia Tasha. Hadir, Kak. Nadra. Hadir, Kak. Nafal. Hadir, Kak. Nahdia. Hadir, Kak. Najiatul. Hadir, Kak. Nashwa. Nashwa nggak ada. Nelly. Hadir, Kak. Ada. Ada. Delvi. Nelly hadir, Kak. Ya, Nelly. Ya, Nelvi. Hadir, Kak. Nelvi Yang Astri. Oke. Hadir, Kak. Yang Zenit. Hadir, Kak. Nestia. Nestia ada? Nggak ada. Nikmatul. Hadir, Kak. Novi. Hadir, Kak. Novia. Hadir, Kak. Nur Anissa. Hadir, Kak. Oke. Sekarang surat Al-Hajj ayat 1 ya? Ya, Kak, 1-5. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Sadaqallahul azim. Oke. Sekarang pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah surat Al-Hajj ayat 1-5. Yang mana ini berkenaan tentang mau
Allah ingin menerangkan atau memberitahukan kepada manusia bahwa nanti akan ada yang namanya hari kiamat, ya. Hari kiamat yang dimana ada prosesnya ada apa saja. Salah satunya adalah hari kebangkitan. Nah, kalau dilihat dari ayat sebelumnya, maksudnya latar belakang dengan adanya, bukan sebenarnya, tapi tujuan adanya ayat ini adalah di mana Allah ingin menjawab keraguan orang-orang kafir tentang adanya hari kebangkitan. Jadi orang kafir itu kan dia tidak percaya dengan adanya, pertama dia tidak percaya kepada Allah, kemudian ditambah dengan ketika ada keterangan bahwa akan ada hari akhir, mereka tidak percaya dengan hari akhir, kemudian mereka juga tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Nah, ketika ada menjelang hari kebangkitan, ketika akan terjadi hari kebangkitan, salah satunya adalah yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum sukara walakin 'adzaballahi syadid. Yang pertama, setelah ditiupnya sangkakala, ya, sebentar ada trompet yang ditiupkan itu, yang menandakan bahwa akan datang hari kiamat, ya. Kemudian bumi akan diguncangkan. Diguncang itu apa maksudnya? Yaitu dibuat gempa bumi yang sangat besar, ya kan? Bumi itu gempanya udah di atas. Kalau yang kemarin paling besar di Indonesia di Aceh, ya, waktu tsunami 9, kalau sudah gempa, kalau nanti ketika mau hari kiamat itu lebih besar lagi, ya, sampai semua isi bumi itu keluar, jadi manusia itu dibontang-banting, ya, bahasanya itu buminya kan bergoyang semua, ya kan, akhirnya manusia terbanting. Nah, ibarat kata sampai Allah menerangkan, nah, nanti ketika hari kiamat, perumpamaannya bukan perumpamaan tapi langsung menggambarkan. Kami menggambarkan keadaan besok adalah seorang perempuan pun ketika menyusui ibunya, menyusui anaknya, maksudnya seorang ibu ketika menyusui anaknya, ya, dia sampai lupa bahwa dia sedang menyusui anaknya. Karena apa? Pada hari kiamat itu orang sudah bingung dengan dirinya sendiri. Nah, bayangkan seorang ibu yang biasanya selalu ingat pada anaknya, yang selalu rahmat, selalu sayang kepada anaknya, yang selalu melindungi anaknya, ya. Bahkan pada saat hari kiamat ketika dia sedang menyusui, itu pun sudah lupa dengan kalau dia sedang menyusui anaknya. Saking goyangnya itu terlalu besar, ya. Jadi saking pusingnya sampai dia lupa dia sedang menyusui anaknya. Begitu juga sampai orang yang hamil. Orang yang hamil ketika akan ada nanti hari kiamat, waktu gempanya itu, yang hamil pun sampai melahirkan atau keguguran. Nah, kan, maksudnya itu berarti sudah keguguran pada saat itu. Kemudian yang biasanya, jadi jalannya oleng gitu kan. Ketika gempa itu orang terlihatnya pusing, jalannya oleng gitu kan. Padahal pada saat itu sedang gempa, sedangkan yang manusianya tidak mabuk, ya. Jadi saking pusingnya bagaikan orang yang mabuk. Nah, di sini nanti akan kita, ya, silakan dibayangkan, ya, bagaimana ketika Allah akan membuat gempa yang besar pada hari kiamat. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syai'anin marid. Dan di antara manusia ada yang berbantah-bantah tentang Allah, tentang ilmu, dan hanya mengikuti kata setan yang jahat. Nah, di sini mengikuti para setan itu adalah setan kan mengajak manusia untuk tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, yang menjadi hamba yang pembangkang dan tidak beriman dengan adanya Allah. Sini akhirnya Allah terangkan bahwa di antara sebagian manusia ini ada yang mereka memang tidak mau mengimani Allah, ya, tidak menafikan, dalam arti menafikan, walaupun sudah diberitahu dengan adanya eksistensi manusia berarti ada sang pencipta, bahwa ada yang maha kuasa, maha perkasa, dan juga maha, ya, pokoknya yang sangat yang sangat kuat lah, ya, yaitu
yang sangat kuasa dengan segala sesuatu, tetapi dia tetap tidak mau mengimani. Tetap dia tidak mau mengakui akan adanya Tuhan yang bernama Allah. Tetap tidak mau menyembah Allah. Jadi tetap mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ajakan setan. Ini sudah dinas oleh Allah. Fakutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan telah ditetapkan juga, nah jadi ditetapkan itu sudah dinas oleh Allah, memang sudah diciptakan setan itu adanya adalah untuk mengganggu manusia, ya. Siapa yang berkawan dengan dia, berkawan dengan setan, dengan iblis, maka dia akan disesatkan dan diazab di neraka. Jadi ketika seluruh manusia tadi, orang-orang kafir yang tidak mau percaya kepada Allah, itu sudah kelihatan walaupun sudah ditunjukkan oleh Allah dengan hidayahnya adanya alam semesta, dia tetap tidak mau mengimani Allah. Nah, ketika tidak mau mengimani Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya untuk tidak beriman kepada Allah, untuk selalu berbuat zalim, maka dia termasuk kategori temannya manusia atau kawanannya atau segolongannya dia termasuk golongannya para setan, ya, pengikutnya para setan yang pasti nanti akan diazab oleh Allah di neraka, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia pasti diazab oleh Allah di neraka itu sampai kapan? Nah, dalam arti sampai kapannya itu pun juga hak prerogatif Allah, ya. Begitu juga ketika manusia itu diberi kesempatan, manusia itu diberi akal oleh Allah. Ketika dia tidak mau beriman, maka dia telah memilih untuk jalan yang zalim. Tetapi dia juga diberi akal, juga diberi daya pikir supaya dia mencari kebenaran. Ketika tidak dia gunakan atau bahkan dia menemui fakta-fakta, namun dia tetap mengingkari. Dalam arti misalnya dia gengsi dengan adanya kebenaran yang mutlaknya, dia kalah, dia tidak mau menerima, berarti dia mengikuti ajakannya para setan. Sehingga pantaslah bagi orang pengikut setan untuk diazab oleh Allah di hari kiamat. Waktu diazab di neraka. Kemudian Allah jelaskan, ketika para orang kafir Quraisy itu tidak mau mengimani adanya Allah, dan salah satunya juga tidak mau mengimani adanya hari kiamat, ya. Kemudian tidak percaya bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada hari pembalasan, kemudian ada namanya hari kebangkitan. Dibangkitkannya itu seperti apa? Di sini Allah jawab dengan ya ayyuhannasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyin lakum. Ya, di sini dijelaskan bagaimana ketika Allah akan membangkitkan, yaitu Allah jelaskan Allah saja bisa menciptakan kita. Ya. Kita tuh diciptakan oleh Allah tuh awal mulanya dari tanah. Dari tanah yang dia merupakan benda mati, ya. Merupakan awal muasalnya dari tanah yang kemudian nanti ditiupkan ruhnya. Setelah tanah itu dibentuk menjadi manusia, kemudian Allah tiupkan ruhnya, kemudian dia hidup menjadi manusia, ya. Nah, kemudian di ayat ini Allah setelah menjelaskan tentang bagaimana diciptakan dari tanah, kemudian dari status mani. Awal muasalnya Allah tetapkan dengan tanah itu menerangkan Nabi Adamnya. Nabi Adamnya sebagai nenek moyang kita atau sebagai manusia pertama, ya. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuknya, yaitu sebagai pasangannya Nabi Adam. Nah, setelah menemukan pasangannya, setelah mendapatkan teman Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, mereka mempunyai peran sebagai khalifah, maka disitulah mereka harus berhubungan seksual yang dimana tujuannya untuk menambah regenerasi, ya, untuk menciptakan regenerasi sebagai khalifah di bumi. Nah, akhirnya di sini diterangkan bahwa setelah memin turab summa min nutfah. Jadi seorang Nabi Ibrahim pun diberi namanya Ermani yang nanti akan setelah berhubungan seks dengan Ibu Hawa. Nah,
Kemudian di sela ada proses namanya perkembangbiakan manusia dari setetes mani, ya. Dari setetes mani di dalam rahimnya seorang ibu. Disinilah yang sampai sekarang menjadi cara regenerasi manusia. Kalau yang ngomongin tanah itu hanya dari Allah. Setelah Allah menerangkan dengan gamblang bagaimana proses reproduksi manusia, proses terciptanya manusia. Nah, di sini Allah sebutkan pada saat itu padahal Nabi Muhammad ya zamannya dulu belum ada USG. Pada zaman dahulu kalau ngeliat ayat ini merupakan sebuah kemujizatan ya, di mana ketika semua manusia nggak akan pernah ada yang tahu bagaimana proses manusia itu terjadi. Namun dalam surat ini, dalam ayat ini Nabi Muhammad diberikan keterangan oleh Allah bahwa proses manusia seperti ini loh. Nah, kalau zaman dulu ya nggak ada USG, nggak ada alat-alat canggih, ya mereka masih meragukan, gitu kan. Ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang meragukan. Yang meragukan ini dia memang sangat susah untuk beriman kepada Allah, nah, karena kan merasa bener nggak sih, jangan-jangan bohong Nabi Muhammad begitu kan. Tapi kalau setelah kita ngelihat sekarang dengan dibuktikan adanya USG, ya kan, kita bisa tahu bahwa ayat ini memang benar-benar sebuah kemujizatan Allah sebutkan. Nah, Allah sebutkan secara gamblang. Sehingga orang itu kalau zaman sekarang tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu menjadi sebuah tanda tanya, ya kan. Nabi Muhammad saja pada zamannya dia sedang menjadi nabi, nah, sudah diberi ayat yang menerangkan penciptaan manusia. Ya, berarti ketahuan kan bahwa Nabi Muhammad bukanlah pencipta Al-Quran. Tapi Al-Quran memang benar-benar kitabullah. Di mana semuanya itu disampaikan memang kalamullah itu memang sabda Allah lewat Nabi melewati malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah Allah menerangkan bagaimana reproduksi manusia, kemudian disebutkan lagi yaitu bagaimana ketika proses di dalam rahimnya itu ada yang dia memang berhasil menjadi janin, ada yang tidak berhasil menjadi janin. Ya, di sini berarti juga menerangkan bagaimana hak Allah, kuasa Allah untuk memberi seorang anak ya kepada hambanya atau diberi kegagalan dalam untuk mempunyai anak. Setelah itu, nah, kemudian berangsur-angsurnya kita dijadikan dewasa. Wa nuqiru fil arham ma nasha'u jadi musamman tsumma nukhrijukum tifla. Tsumma nukhrijukum tifla tsumma litablugu ashuddakum. Pertama kita dikeluarkan. Nah, tifla di sini adalah seperti anak. Diartikannya adalah sebagai bayi. Itu keluarnya jadi bayi. Nah, setelah keluar dari bayi kemudian diberi sudah di bumi waktu bayi dikasih makan, dirawat orang tua sampai dia dewasa. Sampai dewasa sampai sudah masuklah ke di masa dia menjadi sangat tua sekali. Nah, ketika sangat tua sekali ini juga diterangkan bagaimana prosesnya manusia itu dibiarkan hidup oleh Allah. Berarti kenikmatan itu bagaimana? Berapa tahun itu mulanya? Sampai dia sudah sepuh, sudah badan nggak kuat. Wa minkum may yutafa wa minkum may yuradu ila ardhil umur likai la ya'lam. Dan di sini Allah pun juga menerangkan bagaimana ketika manusia itu diwafatkan oleh Allah. Ada yang memang dia wafatnya adalah setelah ada kalanya manusia itu wafat di waktu dia usia sudah tua, atau bahkan hak Allah pun juga ketika manusia itu diwafatkan bahkan pada saat dia dilahirkan, misalnya dilahirkan sudah meninggal, atau ketika dia masih dewasa sudah meninggal, bahkan misalnya sebelum nikah dia sudah meninggal, atau tidak sampai menunggu tidak sampai menunggu dia tua, dia sudah meninggal. Itu pun juga merupakan hak Allah, hak kuasa Allah. Minkum may yatawaffa itu dimatikan, berarti dicabut nyawanya sehingga jasad ini sudah tidak hidup lagi, dicabut ruhnya sehingga badan ini sudah menjadi seperti mayat ya, mayat yang tidak ada ruh.
Nah, setelah itu, waminkum mayradu ila ardil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nah, setelah itu mengetahui, ya kan, sudah tahu bagaimana proses manusia, dalam arti bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Nah, untuk menerangkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Allah tambahkan lagi, wa tala ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazzat rabat fa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan cobalah kalian itu lihat bagaimana tumbuhan itu tumbuh, ya kan, dari tanah yang subur. Nah, Allah pertama tanah yang gersang, kering, Allah berikan namanya air hujan, maka kemudian tanah itu menjadi subur. Kemudian melihat dari tanah yang subur itu bisa keluar namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini juga cara Allah untuk menerangkan bagaimana ketika Allah bisa membangkitkan manusia yang telah dimatikan. Katakanlah ketika mereka, orang-orang misalnya ada non-Islam, yang misalnya meninggalnya adalah tidak dikubur, ya. Yang pertama adalah misalnya kita terangkan manusia itu dikubur. Ketika dia dikubur di tanah, ya, walaupun badannya sudah hancur, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan dia beserta seperti semula, ya, beserta jasadnya. Itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Apalagi, ya, walaupun juga ada non-Islam yang dia meninggalnya dengan cara misalnya dikremasi, abunya kemudian diterbangkan, ya kan, diterbangkan. Itu pun juga sangat mudah bagi Allah untuk mengumpulkan kembali dan menjadi manusia lagi. Tahu manusia itu tenggelam ke laut, ya kan, badannya udah hancur udah termakan dengan air laut dan lain sebagainya. Kemudian itu pun juga sangat mudah bagi Allah untuk disatukan kembali, untuk dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ayat ini pun juga menjawab bagaimana keraguan orang-orang, ada juga orang Islam yang seperti orang Mu'tazilah, yang dia ragu bahwa besok di hari kebangkitan itu adalah bentuk manusia dalam seutuhnya. Mereka mengatakan, ada yang, kaum Mu'tazilah ada yang mengatakan bahwa pada hari kebangkitan nanti yang akan dihisap adalah bukan bentuk manusia, bukan jasadnya, tapi hanya ruhnya saja. Nah, di sini merupakan jawaban bahwa ketika hari kebangkitan kita memang benar-benar dibangkitkan seperti sekarang, baik jasad dan ruhnya. Di hari hisab pun juga begitu, jasad dan ruhnya. Sehingga nanti akan ada peristiwa di mana tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, seluruh tubuh kita akan berbicara sesuai dengan apa dulu perbuatan kita, ya. Sehingga sekarang itu namanya manusia itu tidak lepas dari maksiat, harus banyak bertobat dan minta maaf kepada Allah. Oke, dilihat dari ayat yang sekarang kita pelajari ini, ya. Tujuannya adalah apa? Yang pertama, untuk mengingatkan kita bahwa hari kiamat itu ada. Nah, hari kebangkitan itu ada. Bagaimana proses kiamat, yaitu pasti nanti akan ada gempa bumi yang sampai membuat manusia itu udah nggak ingat kecuali dirinya sendiri, ya. Kemudian Allah terangkan untuk menjawab orang-orang yang ragu akan hari kebangkitan. Di sini pun juga kita lihat bagaimana Allah menerangkan penciptaan manusia. Setelah menciptakan manusia, kemudian bagaimana Allah bisa bangkitkan manusia dengan sangat mudah. Ya, di sini tujuannya adalah bagaimana kita menguatkan iman kita. Kalau yang Islam berarti harus semakin kuat imannya kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan dari yang tidak ada. Kemudian dari tidak ada hanya diciptakan dari materi, ya, dari materi tanah saja Allah sudah bisa ciptakan manusia. Apalagi hanya untuk membangkitkan manusia, yang pertama sudah ada, kemudian itu dikubur atau dia dibakar dan menjadi abu. Berarti kan, tapi materinya masih ada itu. Nah, materinya masih ada, sangat mudah bagi Allah untuk disatukan kembali. Nah, inilah dia kesimpulan dari ayat yang kita bahas. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya ambil fotonya, ya.
13.1. Oke. Afwan, Kak. Ah. Tadi mau ada hadir, Kak. Lagi Oh, ya. di hammam tadi. Iya, Kak. Ya. Sekarang saya foto. Oke, silakan nyalakan videonya. Sampai Mia. 1, 2, 3. Oke, lagi. Mia, Monira sampai Ning Zenit. 1, 2, 3. Oke, saya ambil lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Akhir ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan hari ini. Dan saya tunggu sampai 30 November ya tugasnya. Semuanya harus ada kitabnya. Jangan lupa. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan ya. Semoga kita semua dikasih manfaat oleh Allah SWT, dikasih kecerdasan, kekuatan, gampang hafalin Qur'annya, gampang mencari ilmunya, gampang memahami, dikasih Islam ihsan. Nah, setelah kita belajar tafsir, semoga apa yang kita bahas ini semakin membuat kita semakin tinggi iman kita, semakin meningkat Islam kita dan ihsan kita ya. Dan semoga orang tua kita dikasih rezeki yang halal, ekonominya gampang, semua kebutuhan kita terpenuhi, kasih keselamatan dan juga kesehatan. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaneng bukan ditutup, Kaneng. Lupa.